Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng WWW yuk. Bersama saya Wiwi Widianti SPMM. Video kali ini membahas tentang statistika deskriptif dengan pokok bahasan statistika dan penyajian data. Referensi yang saya gunakan tentu saja yang utama adalah slide Statistika Deskriptif Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua dari buku Marwansyah, Syahyuni dan Rahmawati dengan judul Statistika Deskriptif. Yang ketiga, buku dari penulis J. Supranto dengan judul Statistika Ekonomi dan Bisnis. Diawali dengan pengertian statistik dengan statistika. Tentu saja berbeda. Statistik itu adalah kumpulan data dalam bentuk angka atau bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, diagram, atau yang lainnya. Nah, kalau statistika ada A-nya nih, adalah ilmu atau metode atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis atau interpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Peran statistik ya. Yang pertama ada banyak. Yang pertama sebagai penyedia bahan, keterangan, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Yang kedua, sebagai penyedia alat untuk mengemukakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Yang ketiga, sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif, sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Metode statistika yang saya gunakan ada dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia atau induktif, di mana statistika deskriptif itu ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Kalau statistika inferensia atau induktif itu adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Tahapan kegiatan statistik yang pertama adalah pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari sampel. Sampel ini diambil dari populasi. Kemudian data tersebut disusun dengan cara mengedit dulu, editing, kemudian proses klasifikasi, kemudian tabulasi. Selanjutnya adalah penyajian data, di mana data disajikan bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, dan bisa dalam bentuk diagram. Yang berikutnya adalah analisis data. Analisis data ini bisa menggunakan rata-rata, bisa menggunakan variansi, bisa menggunakan korelasi, dan bisa juga menggunakan regresi atau yang lainnya. Yang terakhir adalah interpretasi data, di mana data yang sudah dianalisis tersebut diambil kesimpulannya. Jenis pengambilan sampel. Jenis pengambilan sampel itu ada 4. Yang pertama random sederhana, di mana pengambilan sampel secara acak, sehingga setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Contohnya adalah ketika Anda mengikuti arisan ya. Nah, cara menentukan siapa yang dapat arisan tersebut adalah dengan cara undian. Jadi nama-nama ditulis dalam selembar kertas, kemudian dikocok, kemudian dikeluarkan 1 atau 2 nama. Itulah sebagai pemenangnya. Nah, kemudian yang kedua random berstrata.
Random berstrata ini adalah pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau stratum. Contoh, penelitian mengenai motivasi kerja pada semua level manajer. Seperti yang kita tahu, level manajer itu ada level manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Nah, masing-masing level ini diambil sampelnya. Misal, yang level atas 3, level bawah 3, level menengah 3. Jadi 3 plus 3 plus 3, 9. Nah, 9 ini sebagai sampel. Random sistematis, bukan random, sistematis. Sistematis ini berdasarkan urutan tertentu dari populasi. Contohnya, jika Anda meneliti dalam sebuah kelas, misal dalam sebuah kelas itu ada 40 mahasiswa. 40 mahasiswa, ya. Kemudian diambil sampel, diambil sampel sebanyak berapa ya? 4. Nah, sehingga populasi tersebut kan sudah diurutkan ya dalam sebuah absen. Nah, kita tentukan dulu rumus dari pengambilan sampel secara sistematis ini. Caranya dengan membagi 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, 10 ini yang akan dijadikan pengali dari nomor urut yang akan diambil. Misal, nomor urut yang akan diambil adalah 10, nomor urut 10, nomor urut 20, nomor urut 30, nomor urut 40. Ada 4 bukan? Nah, seperti itu. Kemudian, luas atau sampel kelompok. Di sini pengambilan sampel lebih memilih kelompok terlebih dahulu, kemudian baru mengambil sampel. Sampelnya yang ada di kelompok terpilih tersebut. Contoh, penelitian tentang kepuasan pasien di rumah sakit A. Padahal rumah sakit A itu pasiennya banyak sekali kan. Nah, kita ambil sampel kelompoknya dulu. Sampel kelompoknya apa? IGDK, IGDK, rawat inap kah, poli kah, diambil. Misal kita ambil sebagai yang rawat inap, berarti sampel yang diambil yang dirawat inap. Paham ya? Nah, pembagian data menurut sifatnya. Pembagian data menurut sifatnya itu ada kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif itu bukan angka, kalau kuantitatif itu angka. Contohnya yang kualitatif itu jenis kelamin, kemudian kemudian apa? Agama, nama, itu bukan angka kualitatif. Kalau kuantitatif itu yang ada angkanya, misalnya berat badan ada angkanya, jumlah penghasilan ada angkanya. Nah, kuantitatif ini ada terbagi dua, yaitu kontinu dan diskrit. Kalau kontinu itu berbentuk pecahan, ya, kontinu itu berbentuk pecahan. Jadi satuannya dalam bentuk pecahan seperti setengah kilo, setengah senti. Nah, berarti satuan berat, satuan panjang itu merupakan bagian dari kuantitatif kontinu. Kalau diskrit, satuannya dalam bentuk bulat. Misalnya orang, 2 orang, 3 orang, atau buah, 2 buah misalnya. Nggak ada yang pernah menyebutkan 2,5 orang, nggak ada ya. Oke, yang kedua adalah berdasarkan waktunya. Waktunya ada cross section dan time series. Cross section, kalau cross section itu data, misalnya data kelahiran tahun 2001 misalnya. Itu hanya satu waktu saja, 2001. Tetapi kalau time series itu dari waktu ke waktu. Misalnya data kelahiran tahun
2001 sampai dengan 2010. Ada banyak waktunya kan? Tuh. Kemudian cara memperolehnya, ada primer, ada sekunder. Kalau primer itu yang langsung dari responden. Kalau sekunder itu data primer yang sudah diolah. Contohnya ketika Anda masuk ke menjadi mahasiswa di sebuah universitas, Anda mendaftar dulu kan? Ketika Anda mendaftar, Anda menyerahkan biodata bukan? Dengan cara mengisi formulir atau dengan menginput data sendiri. Nah, data dari Anda ini adalah bernama data primer. Nah, setelah masuk menjadi mahasiswa, diolah oleh universitas tersebut menjadi data sekunder. Outputnya apa? Outputnya NIM, outputnya kelas, itu data sekunder. Yang berikutnya adalah menurut sumbernya. Sumbernya itu ada internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam, kalau eksternal itu dari luar. Syarat data yang baik. Jadi data yang baik itu diperlukan ya, sangat diperlukan agar keputusan yang diambil itu tepat sasarannya. Nah, syarat data yang baik itu apa? Harus benar atau objektif. Artinya, data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, beras, data beras, harga beras itu 15.000. Harus ditulis 15.000 misalnya. Per kilo 15.000, Anda harus menulis 15.000. Tidak boleh Anda markup jadi 20.000. Tidak boleh. Itu namanya tidak objektif. Yang kedua, representatif. Representatif itu data harus mampu mewakili objek yang akan kita amati. Contoh, jika kita ingin melihat kondisi perekonomian suatu kota, maka yang kita ambil itu adalah data kelompok semua kalangan, baik kalangan miskin maupun kalangan kaya, itu ya. Kemudian data harus dipercaya ya, memiliki sampling error. Data yang baik itu data harus bisa dipercaya atau kesalahan baku kecil. Kesalahan baku itu sampling error ya. Jadi maksudnya tingkat kesalahan di mana saat data dikumpulkan itu harus kecil. Jadi semakin kecil semakin baik. Kemudian harus tepat waktu atau up to date. Up to date itu artinya terbaru, data terbaru. Jadi ketika Anda meneliti pada kondisi perekonomian tahun 2020, ya yang diambil harus 2020, jangan 2018 gitu. Kemudian harus relevan. Relevan itu artinya memiliki keterkaitan dengan objek yang akan kita teliti. Misal, jika kita ingin melihat kemajuan ekonomi, maka kita harus menggunakan data apa? PDB, produk domestik bruto. Jika kita ingin meneliti tentang gambaran kemiskinan di suatu daerah, maka kita dapat menggunakan data konsumsi mereka. Skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal itu hanya sebagai label saja. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki. Nah, itu hanya sebagai label pembeda saja. Nah, kalau ordinal itu mempunyai sifat nominal yaitu label disertai dengan tingkatan. Contoh tingkat pendidikan. Itu kan ada SD, SMP, SMA atau ranking di sekolah. Ranking 1, 2, 3. Ranking 1 lebih pintar dari ranking 2. Kemudian interval. Interval itu sifatnya ada di nominal, ada ordinal, dan tambah satu lagi jarak yang sama. Contoh berat badan. Misalnya A berat badannya 25 kilo, B berat badannya 50 kilo. Jadi maksudnya jarak sama adalah
bisa disebut bahwa A setengah berat A setengah kali berat B, atau berat B 2 kalinya A. Itu jaraknya sama, interval. Rasio itu mempunyai sifat nominal, ordinal, interval, ditambah satu lagi nilai absolut atau mutlak. Contohnya suhu badan. Suhu badan itu ada minusnya kan? Nah, minus 1 misalnya, berarti absolutnya, nilai absolut atau nilai mutlaknya adalah 1. Penyajian data. Cara yang digunakan untuk meringkas data, mengatur, mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Ada 2 cara, yaitu tabel yang saya gunakan ini ya, yang saya jelaskan ini ada 2 cara, tabel dan grafik. Kalau tabel itu bentuknya berdasarkan kategori. Ada 1 arah, 2 arah, 3 arah. Contoh, data penjualan berdasarkan jenis outlet Februari. Berarti kategorinya hanya jenis outlet. Ini, hanya jenis outletnya saja. Nah, contoh, jumlah pengangguran menurut daerah. Berarti kategorinya daerah. Hanya 1 kan? Jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Jumlah penjualan menurut jenis barang. Kalau 2 arah, itu menurut kategori. Contohnya, data penjualan berdasarkan jenis outlet dan daerah penjualan Februari 2021. Nah, ini ada 2 kategori. Kategori jenis outlet dan kategori daerah penjualan. Yang berikutnya ada contohnya ini, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi, jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Untuk 3 arah berarti ada 3 kategori. Contohnya ini, investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Atau jumlah produksi menurut jam kerja, jenis mesin, dan kualitas barang. Nah, kalau grafik itu ada 4, grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik lambang. Ya, line chart, bar chart, pie chart, dan piktogram. Nah, kalau grafik garis itu ada single line dan multiple line. Maksudnya hanya satu garis atau banyak garis. Nah, yang ini, yang di sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan itu multiple line karena banyak garisnya, ya. Jadi kalau single line hanya ada 1. Datanya itu time series. Datanya ada banyak dari waktu ke waktu. Ini kalau yang ini dari Mei ke Juni. Itu ya. Kemudian data diambil per 3 Juni. Bukan hanya 3 Juni ya, tapi dari Mei sampai Juni, time series. Ini grafik garis ini tujuannya untuk melihat perkembangan usaha atau perkembangan kegiatan. Ini kalau dilihat dari grafik corona, jumlah kasus corona di grafik kenaikan jumlah kasus corona di RI, di Republik Indonesia itu yang merah terlihat menaik. Semuanya terlihat menaik, trennya menaik, perkembangannya menaik. Bukan menurut yang diharapkan, menurut ya, menurun. Nah, ada grafik balok atau batang atau bar chart. Ini bisa single, ini bukan line ya, mohon maaf, ini harusnya bar. Ini bar, single bar dan multiple bar. Kalau yang ini gambar ini adalah yang multiple bar. Kalau single bar hanya ada 1 warna. Itu. Kemudian datanya menggunakan cross section dan time series. Bisa cross section. Kalau section biasanya tanda balok-baloknya itu untuk membedakan jenis. Kalau ini kan tanggal ya. Nah, untuk perbandingan kegiatan usaha, bukan lagi perkembangan tapi perbandingan kegiatan usaha. Kemudian grafik lingkaran.
pie chart. Seperti ini grafiknya, lingkaran. Dan di sini bisa, harusnya ini nggak ada, oh ya, single dan multiple, ada bisa 2, bisa 3 ya. Kemudian cross section, datanya cross section hanya ada satu waktu. Kemudian untuk perbandingan kegiatan dalam persentase itu. Kemudian grafik lambang atau piktogram. Nah, grafik ini berupa gambar pada diagram Kartesius, diagram koordinat ya, koordinat X dan Y ini. Dan gambarnya adalah ciri-ciri suatu karakteristik yang diteliti. Kalau yang ini populasi, berarti populasi itu orang kan, gambarnya orang. Oke, ternyata sudah selesai slide-nya. Thank you, matur nuwun, terima kasih. Apabila Anda ada kritik dan saran, boleh silakan di komen. Dan semoga video ini bisa membantu Anda dalam memahami statistik deskriptif ya, khususnya statistika dan penyajian data. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.